Haleluya, haleluya, haleluya. Malam hari ini kita bersyukur kalau kita masih ada dan ada sampai hari ini karena Tuhan. Ada banyak orang di luar sana yang mengalami hal-hal yang tidak seperti yang mereka harapkan. Situasi kadang mungkin kacau, hidup mereka mungkin kadang tertekan, tidak terkendali sama sekali. Mereka merasa tidak punya harapan. Mereka merasa bahwa mereka sudah selesai dan tidak memiliki harapan lagi. Tapi malam hari ini firman Tuhan akan menguatkan kita bersama-sama di tempat ini, dan bagi Bapak Ibu yang boleh menonton secara live streaming ini bahwa masih ada harapan di dalam Tuhan. Amin. Masih ada mujizat, masih ada yang ingin Tuhan lakukan kepada kita malam hari ini. Oleh karena itu malam hari ini Tuhan ingin menjamah hati kita, Tuhan ingin bekerja dalam kehidupan kita. Mungkin situasi kita hari-hari ini tidak mengenakan. Mungkin situasi kita hari-hari ini tidak seperti yang kita harapkan. Berapa banyak orang Kristen yang menjadi korban salah mencari tempat ketenangan. Berapa banyak anak-anak Tuhan yang lari kepada hal-hal duniawi untuk mencari ketenangan karena apa yang mereka alami itu membuat mereka putus asa. Berapa banyak anak Tuhan diintimidasi oleh iblis dengan segala macam persoalan, dengan segala macam masalah, dengan segala macam problema kehidupan. Tujuannya agar anak-anak Tuhan itu jatuh, agar anak-anak Tuhan itu lari daripada Tuhan. Berapa banyak sekali kita diintimidasi oleh iblis agar kita tidak hidup dengan tenang, agar kita tidak hidup dengan damai, agar kita tidak hidup dengan sukacita. Selalu ada gelisah, selalu ada susah, bimbang, dan kadang-kadang itu yang menjadi bulan-bulanan iblis. Iblis mempermainkan kita karena intimidasi yang dia berikan. Tapi malam hari ini Bapak Ibu yang saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu perkataan firman Tuhan yang menguatkan kita. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Di dalam Mazmur 62 ayat 2 boleh kita baca bersama-sama. Mazmur 62 ayat 2. Dikatakan di sana bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Jelas firman Tuhan katakan di sini bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang. Dengan kata lain, tidak ada jalan lain yang memberikan ketenangan selain kita mencari di dalam Tuhan, mendekat kepada Tuhan. Semakin hari semakin mendekat kepada Tuhan. Di dalam persoalan situasi apapun yang kita alami, Tuhan katakan di luar daripadaku kamu tidak akan tenang. Malah kamu akan menjadi bulan-bulanan iblis. Iblis terus ingin kita susah, iblis terus ingin kita menderita, iblis terus ingin kita hilang damai dan sukacita. Tapi firman Tuhan katakan, hanya di dalam aku saja kamu mendapat ketenangan. Ada satu solusi yang Tuhan berikan, bahwa hanya di dalam aku kamu mendapat ketenangan. Jadi di sini dikatakan apa yang ingin Tuhan lakukan, apa yang ingin Tuhan kita lakukan ketika kita mengalami situasi-situasi yang tidak mengenakan. Mungkin masalah itu tidak datang dari luar, masalah itu kadang datang dari dalam, dari keluarga, dari orang tua, dari kerabat, dari teman sepelayanan, dari rekan kerja. Bukan dari luar, tapi dari dalam orang-orang terdekat kita. Tetapi masalah itu bisa diselesaikan kalau kita datang kepada Tuhan. Di dalam Tuhan akan ada ketenangan.
Makanya dikatakan jangan pernah bertindak kalau kamu belum tenang, karena akibatnya bisa fatal. Nah, apa yang ingin Tuhan lakukan? Yang ingin Tuhan kita lakukan ketika kita di dalam kesesakan, ketika kita di dalam masalah. Yang pertama, di ayat ini tadi dikatakan Mazmur 62 ayat 2, hanya dekat Allah saja aku tenang. Yang Tuhan ingin kita lakukan hanya satu, dekat dengan Tuhan. Amin. Dekat dengan Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan yang ada di tempat ini, Tuhan ingin kita lakukan mendekat kepada Tuhan. Ketika ada masalah, jangan jauh daripada Tuhan, dekat dengan Tuhan. Kata dekat di sini bukan berarti jarak. Ya, betul jarak, maksudnya jaraknya yang jauh mendekat. Tapi di sini yang dimaksud adalah bukan kata jarak. Ada orang, kita lihat sekarang fenomena yang kita lihat, walaupun kita berdekatan, tetapi sepertinya berjauhan. Kenapa? Kita lihat fenomena semua sibuk dengan HP, kita sama-sama saling berdekatan, tapi ya seperti tidak ada komunikasi. Itu fenomena yang terjadi. Bukan begitu maksudnya, tapi dikatakan di sini bahwa Tuhan ingin kita lakukan dekat dengan Tuhan, yaitu bahwa di sini adalah tentang relasi atau hubungan kita dengan Tuhan. Ketika kita memiliki masalah, ketika kita memiliki problema di dalam kehidupan kita, ada banyak hal yang kita alami. Ya, selama kita masih ada di hidup di bumi ini, kita pasti memiliki masalah. Banyak masalah. Mungkinkah itu penyakit, mungkinkah itu perekonomian, mungkinkah itu pekerjaan, mungkinkah itu pelayanan. Banyak masalah. Tuhan ingin kita dekat dengan Tuhan, yaitu dekat maksudnya di sini membangun hubungan. Bagaimana kedekatan hubungan kita atau relasi kita dengan Tuhan. Bagaimana kita bisa dekat dengan Tuhan sehingga kita bisa diam sebentar, kita bisa istirahat sejenak, kita bisa menikmati Tuhan di dalam hadirat-Nya. Itu yang Tuhan ingin kita lakukan pertama. Bukan kita pergi ke hal-hal duniawi. Ketika orang dalam masalah, banyak mereka mencari kesenangan di luar daripada Tuhan. Mungkin ya pergi ke tempat-tempat ya kesenangan, mungkin ya minum-minum, atau mungkin untuk melepaskan kepenatan mereka minum obat tidur mungkin. Tapi bukan itu hanya kesenangan semata yang akan membawa kepada kebinasaan. Tapi dikatakan sini, mari dekat dengan Tuhan. Waktu kita dekat dengan Tuhan, kita bisa diam di dalam hadirat Tuhan. Kita bisa menikmati hadirat Tuhan. Bagaimana kita bisa dekat dengan Tuhan? Nah, apa yang kita lakukan supaya kita bisa dekat dengan Tuhan? Yang pasti kita harus mengenal siapa Tuhan. Bagaimana kita bisa dekat dengan Tuhan kalau kita tidak mengenal Tuhan? Sama dengan kehidupan pribadi kita. Bagaimana kita bisa dekat dengan seseorang kalau kita tidak mengenal dia secara spesial atau secara intim? Bagaimana kita bisa dekat? Demikian juga Tuhan. Bagaimana kita bisa dekat dengan Tuhan kalau kita tidak mengenal Tuhan secara benar, pengenalan yang benar akan Tuhan. Jadi malam hari ini, ketika badai kehidupan, apapun yang kita hadapi, kita dekat dengan Tuhan. Caranya kenal Tuhan dengan benar. Siapa Tuhan? Bagaimana pekerjaan Tuhan? Pribadi yang bagaimana dia? Yaitu dengan cara kita ambil waktu untuk terus ambil waktu berdoa, ambil waktu membaca firman Tuhan, dan mengambil waktu berkomunikasi dengan teman sepelayanan, sharing tentang firman Tuhan. Di dalam Hosea 6 ayat 3, mungkin di slide ada, saudara bisa baca bahwa dikatakan, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan.
Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Dikatakan, marilah kita mengenal Tuhan, berusaha dengan sungguh-sungguh, bukan setengah-setengah. Kita mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, memusatkan perhatian kita sepenuhnya kepada Tuhan, fokus sepenuhnya kepada Tuhan, maka kita akan melihat bagaimana Tuhan itu akan bekerja di atas setiap masalah kita. Ketika kita belajar mengenal Tuhan, kita belajar memusatkan perhatian kita, fokus kita kepada Tuhan, maka Tuhan sendiri yang akan muncul, katanya seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan. Jadi bagaimana kita bisa dekat dengan Tuhan? Pertama, kita harus mengenal Tuhan. Kita tahu siapa Tuhan kita, bahwa di dalam Tuhan ada kedamaian, di dalam Tuhan ada ketenangan. Ketika kita menghadapi masalah, ada ketenangan, ada kedamaian, maka rasa tenang itu akan mempengaruhi pikiran kita. Amin. Rasa tenang itu akan mempengaruhi perasaan kita. Rasa tenang itu akan mempengaruhi tindakan kita. Kita tidak akan berlaku ceroboh. Kita tidak akan berlaku ceroboh dalam mengambil setiap keputusan. Makanya hari ini ada banyak anak Tuhan yang sedang diincar oleh iblis untuk jauh daripada Tuhan. Ada banyak anak Tuhan yang sedang diincar oleh iblis untuk jatuh agar tidak datang kepada Tuhan. Melalui apa? Persoalan-persoalan hidup yang kita alami. Mungkin dia membuat kita kecewa. Mungkin ada yang membuat kita sakit hati. Ada yang membuat kita terpuruk. Banyak hal yang iblis coba lakukan kepada anak Tuhan, supaya kita menjadi bulan-bulanan iblis, supaya setiap hari itu tidak ada gairah kita untuk datang kepada Tuhan, supaya setiap hari itu kita terpuruk dan semakin terpuruk sehingga kita meninggalkan Tuhan. Itulah siasat yang iblis berikan saat ini. Tapi hari ini dengan kebenaran firman Tuhan yang boleh kita dengar, apapun, bagaimanapun besarnya, bagaimanapun situasinya, saat tidak terkendali sekalipun, saat kita merasa tidak ada harapan sekalipun, saat semua meninggalkan kita sekalipun, Tuhan katakan jangan ceroboh dalam mengambil keputusan. Datang kepadaku, kenali siapa aku, maka di situ kamu akan tenang, kamu bisa diam, dan kamu akan melihat bukan kamu yang akan bekerja, tapi Tuhan yang akan turun tangan bekerja atas setiap persoalanmu. Amin. Amin, saudara. Nah, makanya dikatakan di sini firman Tuhan ini, mari hanya dekat Allah saja, Tuhan, hanya dekat Allah saja, maka kita mendapatkan ketenangan. Bukan berarti ketika Tuhan mengizinkan masalah itu datang, Tuhan membiarkan kita, tidak. Bukan ketika masalah itu, masalah-masalah bagaimanapun yang kita alami, Tuhan membiarkan kita sendiri melewatinya, tidak. Tapi Tuhan izinkan sesuatu terjadi dalam kehidupan kita, itu karena Tuhan ingin kita dekat. Tuhan ingin kita berlari kepadanya. Tuhan ingin kita semakin memiliki hubungan yang dekat, relasi hubungan yang semakin hari semakin dekat. Itu sebetulnya yang Tuhan inginkan, agar kita terus mengandalkan Tuhan, agar kita terus berserah kepada Tuhan, agar kita terus datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, sehingga tidak ada celah bagi iblis untuk mengintimidasi kita, tidak ada celah bagi iblis untuk membuat kita jatuh dan semakin jatuh. Tapi tujuan Tuhan boleh mengizinkan kita mengalami proses ini agar kita datang kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah ada jaminan ketika kita datang kepada Tuhan hidup kita tenang? Apakah ada jaminan Tuhan katakan ketika kita datang kepada Tuhan sudah pasti tenang? Ya, saudara boleh lihat di dalam Mazmur yang kita baca tadi, 62 ayat 2, ayat inti kita. Sekali lagi saya bacakan Mazmur 62 ayat 2. Apa jaminannya di sini dikatakan? Hanya dekat Allah saja aku tenang. Jaminannya di bawahnya, daripadanya lah keselamatanku. Amin.
Jaminan yang Tuhan berikan pertama yaitu adalah ketenangan yang menyelamatkan. Saudara, apapun masalah saudara saat ini, saudara pikir hidup saudara akan terancam. Saudara pikir hidup saudara seperti dibayang-bayangi rasa tidak aman. Tapi firman Tuhan katakan ketika kita datang, kunci pertama dekat, datang kepada Tuhan, ada jaminan, yaitu jaminannya ketenangan yang Tuhan berikan menyelamatkan kita. Dunia tidak bisa menyelamatkan. Di dalam dunia tidak ada caranya bagaimana orang bisa mendapat ketenangan dan selamat. Hanya sementara. Saudara bisa minum obat tidur sementara. Saudara mungkin bisa pergi jalan-jalan sepuas hati sementara. Apalagi kalau saudara minum tidur, memakai obat-obat terlarang, itu bukan jaminan keselamatan yang didapatkan, tapi nyawa kita yang terancam. Jadi firman Tuhan katakan bahwa jaminan ketika kita datang kepada Tuhan, yaitu ketenangan itu akan menyelamatkan kita. Kalau kita dekat dengan Tuhan, maka ada ketenangan, ada sukacita, ada damai, ada harapan-harapan yang Tuhan berikan yang pasti dalam hidup kita. Itulah jaminan pertama ketika kita datang dan dekat dengan Tuhan. Yang kedua yaitu Mazmur 62 ayat 3, saudara bisa baca. Mazmur 62 ayat 3 yaitu, hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Jaminan yang kedua yaitu bahwa ketenangan yang Tuhan berikan itu memberikan kita kekuatan yang tidak mudah goyah. Saya katakan tadi, banyak anak Tuhan akhir-akhir ini hanya dengan masalah kecil pun bisa goyah, lari daripada Tuhan. Banyak anak Tuhan akhir-akhir ini bukan perkara masalah besar, perkara masalah kecil pun bisa goyah dan lari daripada Tuhan. Tapi malam ini Tuhan katakan ketika kamu datang, ada ketenangan yang kuberikan selain keselamatan, selain ketenangan yang menyelamatkan. Maka yang kedua, ada kekuatan yang tidak membuat kakimu goyah, imanmu goyah. Tetap berpegang teguh kepada Tuhan. Amin. Kekuatan kita tidak menjadi goyah. Kita tidak mencari solusi yang bukan berasal daripada Tuhan, tapi kita tetap mencari solusi di dalam kebenaran firman Tuhan. Itulah jaminan yang Tuhan berikan. Yang ketiga yaitu di dalam Mazmur 62 ayat 6. Saya bacakan Mazmur 62 ayat 6. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Haleluya. Saudara, meski menghadapi banyak kesulitan, meski menghadapi banyak tekanan, meski menghadapi banyak permasalahan, Mazmur ini katakan bahwa ada ketenangan yang Tuhan berikan, yaitu ketenangan yang memberi kita pengharapan. Ketenangan yang memberikan kita ada harapan. Dan harapan itu pasti. Harapan itu pasti. Bukan harapan yang semata-mata cuma diucapkan, tapi pasti. Inilah jaminan-jaminan yang Tuhan berikan kepada kita di saat kita menghadapi masalah. Banyak anak Tuhan mungkin akhir-akhir ini, ya, dengan apa yang mereka alami, mereka lupa akan Tuhan. Tapi akhir ini, apalagi dengan situasi-situasi sekarang ini, mungkin masih belum stabil. Ya, tentang pendidikan anak,
tentang masalah rumah tangga, tentang masalah penyakit, tentang masalah pribadi, pekerjaan. Mungkin belum seperti yang kita harapkan, dan itu kadang membuat kita khawatir, membuat kita cemas. Tapi malam hari ini janji Tuhan ada. Mari datang kepadaku, kata Tuhan, sebab hanya dekat dengan Tuhan ada ketenangan. Jangan coba-coba lari daripada Tuhan. Jangan coba-coba mencari solusi di luar Tuhan. Itu hanya ketenangan sementara. Tapi firman Tuhan katakan, ketika engkau mengenal aku dengan benar, engkau tahu siapa aku. Allah yang kamu sembah itu Allah yang luar biasa, Allah yang berkuasa, Allah yang tidak pernah gagal, Allah yang selalu memberikan mujizatnya, Allah yang selalu ada bagi setiap orang yang percaya kepadanya, Allah yang selalu menghampiri orang yang remuk hatinya. Ketika engkau percaya aku Allah yang seperti apa, engkau datang kepadaku, maka ada jawaban yang kuberikan, kata Tuhan. Malam hari ini jangan lagi pusing dengan masalah kita. Jangan lagi terhanyut dengan problema kita. Jangan stres dengan apa yang kita alami. Jangan putus asa. Jangan sampai ada tidak tenang. Jangan sampai tidak ada kedamaian. Jangan sampai iblis mengambil kesempatan kita dekat dengan Tuhan dan menghancurkan kita dengan apa yang dia buat pada kita. Tapi malam hari ini, ambil langkahmu, datang kepada Tuhan. Ambil langkahmu, buat hubungan dengan Tuhan. Itu yang kita perlu akhir-akhir ini, memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, mengenal Tuhan dan percaya akan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan jawaban. Ingat saudara, di dalam ketenangan itu akan mempengaruhi pikiran kita. Di dalam ketenangan kita itu akan mempengaruhi perasaan kita. Di dalam ketenangan kita itu akan mempengaruhi tindakan kita. Amin.